bangsa Belanda masih ingin menguasai Indonesia kembali. Akhirnya terjadilah konflik antara keduanya. Karena konflik yang berkepanjangan, bangsa Indonesia dan Belanda sepakat melakukan perundingan untuk menentukan batasan wilayah antara Indonesia dan Belanda serta mengakui status kemerdekaan bangsa Indonesia. Perundingan itu antara lain seperti yang pertama yaitu Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Linggarjati, Cirebon. Perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 15 November 1946 dan disahkan pada tanggal 25 Maret 1947. Perjanjian yang selanjutnya yaitu Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilaksanakan karena Belanda yang mengingkari Perjanjian Linggarjati dengan adanya agresi militer pertama atau satu. Perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Perjanjian ini disepakati di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville sebagai tempat netral. Selanjutnya ada Perjanjian Romroyen. Perjanjian ini merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan Indonesia setelah Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville yang dilanggar dengan adanya agresi militer Belanda kedua pada tanggal 17 April 1949. Nama perjanjian ini diambil dari nama kedua delegasi, yaitu Muhammad Rom dan Herman van Rojen, yang disepakati pada 7 Mei 1949 di Hotel Den Indes, Jakarta. Yang selanjutnya ada Perjanjian Konferensi Meja Bundar. Perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Setelah perundingan Linggarjati, Renville dan Romroyen yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Dengan konferensi Meja Bundar ini, Indonesia mendapat pengakuan internasional terhadap kemerdekaan dan kedaulatan sengketa wilayah antara Indonesia dan Belanda berhasil diselesaikan. Perjanjian-perjanjian ini berperan dalam menetapkan dasar-dasar politik kedaulatan Indonesia yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembentukan sistem politik yang demokrasi. Yang selanjutnya yaitu demokrasi. Apa sih demokrasi? Secara etimologi atau bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, atau mekanisme lainnya yang memungkinkan warga negara untuk memilih pemimpin. Dan di Indonesia menganut sistem ini karena dapat mengakomodasi beragamnya aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dan juga sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat. Demokrasi sendiri ada 3 macam. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah sebuah sistem yang pemerintahannya dilakukan oleh parlemen. Dan di Indonesia pernah mencobanya pada awal kemerdekaan
sampai tahun 1957. Yang kedua yaitu demokrasi terpimpin. Paham politik ini dicetus oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1957. Dan yang ketiga yaitu demokrasi liberal. Sistem ini diterapkan dalam kurun waktu pada tahun 1950 sampai 1959. Sistem ini didasarkan pada hak individu, di mana rakyat mempunyai kekuasaan penuh atas demokrasi tanpa melihat latar belakang, ragam, dan suku. Dan isu yang terkait dengan demokrasi pada saat ini yaitu Presiden 3 periode. Sejarah jabatan presiden tidak lepas dari amandemen konstitusi, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan pembatasan masa jabatan presiden. Isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode ini menuai protes mahasiswa dan juga masyarakat. Mahasiswa merespon isu ini dengan menolak keras isu tersebut. Jika masa jabatan presiden diubah atau ditambah menjadi 3 periode, maka esensi membatasi masa jabatan presiden jelas tidak terinduksi. Dan jika masa jabatan presiden tidak dibatasi, maka akan ada potensi penyalahgunaan dan sewenang-wenangannya dalam durasi yang lama. Maka dari itu, pembatasan masa jabatan perlu dilakukan. Dan isu tersebut juga ditentang oleh Presiden Joko Widodo dalam wawancaranya seperti video berikut. Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik ya sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi, dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama.